Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Oke, baik, tema kita kali ini aura istimewa ya. Kira-kira kamu yang mempunyai aura istimewa atau orang yang terkoneksi dengan dirimu? Kalau kamu terkoneksi dengan orang yang beraura istimewa, berarti hidupmu akan jauh lebih baik ya. Kalau kamu beraura istimewa, berarti hidupmu akan jauh lebih bahagia ya. Kira-kira apa saja aura-aura yang ingin semesta sampaikan, yang mana kamu kalau terkoneksi dengan orang ini berarti hidupmu akan jauh lebih baik ke depannya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana ciri-ciri seseorang yang mempunyai aura istimewa. Wah, semoga ini ada pada dirimu juga ya, ataupun orang-orang yang terkoneksi denganmu. Kita lihat ciri-cirinya apa saja yang akan membuat hidupmu jauh lebih bahagia ke depannya. Di sini ada The Hangman, di sini juga Eight of Swords, ada juga di sini Death. Wah, ada Knight of Cups, ada Ace of Swords, ada juga Ace of Pentacles, ada juga di sini The Sun, ada Six of Cups. Jadi aura-aura istimewa ini bisa terpancarkan dari wajah ya. Jadi kita lihat dulu. Ya, kan ada orang itu seolah-olah kayak tertarik, kok wajahnya biasa aja tapi kok menawan gitu, kok adem gitu ya. Nah ini, jadi orang mempunyai aura baik, ini istimewa kan orang yang baik ya, dari semesta. Itu mukanya itu kayak seolah-olah penuh dengan kelembutan ya, tidak marah. Kan ada orang yang mukanya marah atau sedih ya, itu terpancar dari mukanya gitu. Ya, ada juga yang gembira, bahagia, tapi ini tidak, dia biasa aja tapi kok pembawaannya tenang gitu. Ini dari aura, bicara aura ini dia tidak bikin apa-apa tapi kok pembawaannya adem gitu ya. Ada kan orang yang happy karena memang happy, ada yang mukanya sedih gitu padahal dia asli biasa aja kok, ataupun kok muka kamu kayak judes ya, jutek ya, biasa aja. Kan ada orang seperti itu auranya kurang bagus. Tapi kalau kita bicara aura istimewa ini berarti kan dia biasa aja tapi kok kayak macam luluh gitu ya. Dia mukanya tuh kayak macam nggak senyum tapi kok kayak macam memberikan kita nyaman ya, macam kita diinginkan, dihargai gitu. Bersama dia tuh kayak tenang pembawaannya ya. Jadi terlihat dari mukanya kayak nyaman aja gitu. Ada juga saya lihat di sini awet muda ya, umurnya berapa, sekian, kayak baru sekian gitu. Nah ini awet muda, kenapa? Karena terpancar dari hati. Kalau kita punya hati busuk ya, pakai skincare apapun ya, mahal sampai operasi, itu tetap aja nggak akan bagus. Ada kan orang operasi tapi kok mukanya tambah nggak bagus gitu ya, ataupun pakai skincare mahal ujung-ujungnya mukanya tambah hancur. Nah ini, itu terpancar dari hati semuanya ya. Jadi sebenarnya kalau bicara orang tercerahkan, suatu saat nanti orang semua pada tercerahkan, perusahaan skincare itu akan bangkrut ya. Karena apa? Semua itu pancaran dari jiwa.
Kita tuh kadang mencari pengobatan dari luar, padahal sebenarnya yang harus dibenahi dari dalam diri kita. Karena sumber penyakit kulit, penyakit mental, penyakit apapun itu kan dari dalam. Sedangkan dari luar itu hanya perawatan, sumbernya itu dari dalam. Tapi terkadang kita bukan lihat dari sumber, tetapi lihat dari bagaimana caranya untuk minta bantuan dari luar. Dan luar itu kan kita ketergantungan. Contohnya, obat itu habis atau krim itu habis, ya. Akhirnya kita beli lagi. Makanya orang skincare tambah kaya. Karena kamu tidak tercerahkan gitu, tidak tahu mana yang harus kalian itu taunya, wih kulit saya ini jerawatan ya, nggak cocok dengan krim ini, padahal sebenarnya jerawat itu timbul bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar, dimana pori-pori kita itu tersumbat atau ada penyakit lainnya ya. Saya bukan medis, tetapi kalau kita bicara tentang spiritual, dari dari dalam diri kita dulu yang dibenahi, karena sumbernya dari dalam, ya. Jadi terlihat awet muda, terlihat cantik, terlihat adem. Ya, walaupun mungkin tanpa make up, tanpa riasan. Sekarang kan banyak orang yang filter ya. Wah, cantik pas ketemu, wih, mukanya burikan ya. Ini contoh ya. Jadi kalau kamu melihat aura-aura seperti gini atau ada pada dirimu, berarti kamu termasuk orang yang istimewa. Kenapa? Karena hatimu memancarkan apa yang ada. Artinya apa ya, kalau dibilang orang itu tidak bisa melihat energi gitu, aura kita gitu kan, tetapi orang bisa merasakan. Nah ini terpancar dulu juga dari kulit kamu, wajah kamu, tatapanmu, senyumanmu. Nah itu ya, sorot matanya adem, tajam tapi nggak kaku, nggak kayak sinis, nggak kayak pandang enteng orang. Dia tajam melihat tetapi penuh dengan tatapan yang tajam tetapi sayu gitu, nggak songong, nggak angkuh. Kan ada orang yang tajam tapi sombong ya, kayak seolah-olah kamu tuh siapa gitu, atau malah mencurigai orang gitu. Ini tidak, dia tajam tapi kayak seolah-olah oh iya gitu ya, tidak meremehkan, tetapi juga dia tidak menerima bersih secara langsung, dia masih filter gitu. Nah orang ini orang-orang yang mempunyai aura bagus ya. Ada orang yang kan lihat sinis, lihat dari ekor mata, itu kan orang-orang yang negatif itu ya. Jadi kalau kamu lihat orang-orang seperti gini, orang-orang ini adalah orang-orang yang baik untuk kamu dekati gitu ya. Oke, berikutnya di sini banyak yang suka, terutama dari lawan jenis, bukan karena dia cantik, tapi karena auranya memancar. Ya, jadi banyak yang suka. Bahkan wanita pun, contoh kalau dia wanita juga kagum pada dia. Kalau dia laki-laki, berarti laki-laki juga kagum sama dia gitu. Tetapi di sini banyak yang lawan jenis yang tertarik. Kenapa? Karena ada aura tersendiri gitu. Ada kayak macam magnet di mana dia tidak mencari orang-orang, tapi orang-orang itu yang tertarik untuk melihat dia. Karena tadi saya bilang pembawaannya adem. Jadi ada yang bilang, dia pakai dukun, dia pakai ini, padahal sebenarnya tidak. Ya ada beberapa seperti gitu ya. Kalau pakai dukun pakai ini ya beda ya. Tetapi ada yang memang sebenarnya tidak pakai dukun, tapi seolah-olah orang-orang merasa bahwa, kok dia kayak macam saya senang lihat dia pasti ada pakai pelet atau apa, ini contoh ya. Padahal sebenarnya tidak, karena aura gitu. Ya, jadi bisa membedakan ya orang yang memang betul-betul beraura bagus dengan tidak. Dan orang beraura bagus itu kayak macam ada yang ingin kita dapatkan gitu. Ya, tapi susah, dia welcome ya, dia welcome terhadap siapapun sahabat, tetapi untuk dekat dia sekali itu enggak gitu. Jadi dia ramah kepada siapapun, tapi kalau untuk mendekati dia itu kita segan, sungkan. Karena dia bukan orang-orang yang dia orangnya agak sedikit tertutup dan bukan orang yang juga murahan sana sini. Dia ramah, tetapi dia enggak murahan gitu. Ya, jadi beda kalau ada banyak yang suka karena memang dia orangnya ya welcome terhadap siapapun gitu kan. Jadi dia yang nyosor-nyosor. Ini tidak, orang senang tapi kok tidak enakan aja, macam sungkan gitu. Jadi orang-orang beraura positif ini kebanyakan temannya sedikit. Karena yang tadi saya bilang, dia susah didekati, tapi dia welcome kepada siapapun. Ya. Tetapi untuk mendekati atau orang-orang yang bersama dia itu hanya orang-orang terpilih gitu. Karena dia menarik yang sevibrasi gitu ya. Oke, berikutnya.
berpenampilan sederhana ya. Jadi bukan penampilan yang bermerek apa, tapi pokoknya sederhana aja, tapi kayak lihatnya wow gitu. Sampai bahkan dia sendiri sudah nyaman ya, walaupun mungkin kondisinya pakai pakaian yang biasa aja gitu, yang mungkin harga 50.000, 20.000, atau baju mungkin second ya, tapi auranya terpancar gitu, orang suka lihat dan dia nyaman memakai baju yang sederhana itu ya. Jadi penampilannya sederhana tetapi banyak yang nggak suka gitu. Oke ya, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Dia tuh multi talenta ya, dia bisa apapun ya, tetapi tidak menonjolkan diri walaupun dia mampu. Tetapi karena ada orang-orang yang sirik ya, makanya dia nggak suka nih, banyak yang ada yang iri sama dia ya. Jadi seolah-olah mungkin menjadi pengganggu atau penghalang untuk orang itu. Nah ini mungkin dari segi yang tadi saya bilang ya, kecantikan, kegantengan, atau bahkan mungkin kelimpahan, karena ada beberapa juga saya lihat dia mapan ya, ataupun mungkin kondisinya dia bisa ini itu, jadi merasa tersaingi dalam karir ya. Nah ini jadi orang-orang yang mempunyai aura positif itu seolah-olah nggak mau dikenal tapi orang kenal gitu ya, tidak mau menonjolkan diri tapi dia bisa diperhatikan karena kemampuan dia. Jadi bukan dia yang mencari atau cari muka gitu kan, tetapi dia bekerja biasa aja, tapi orang yang melihat bahwa oh dia punya kemampuan, dia punya skill, dia berisi, bukan banyak omong ya, tong kosong nyaring bunyinya, tetapi dia memang berisi gitu. Nah di sini menimbulkan banyak orang yang iri atau tidak disukai. Banyak orang-orang yang aura positif itu tidak disukai. Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang malah dibilangnya menuduh bahwa kayaknya dia pakai guna-guna, kayaknya dia pakai susuk, dia pakai ini. Nah ini karena banyak yang tidak suka. Karena bicara tentang aura ini akan alami dari semesta gitu ya. Dan dia orangnya empat ini artinya walaupun mungkin kondisinya dia disolimi, dia difitnah, tetap dia lapang dada dan tidak membalas. Dia tetap memaafkan musuh-musuhnya ya. Dia super baik dan bahkan mungkin sering manfaatkan kebaikan, tenaga atau pikiran. Nah ini, atau bahkan duit ya, karena saking baik. Nah ini jadi orang-orang yang seperti gini sebenarnya bukan dia dimanfaatkan atau dia bodoh, tidak, tetapi dia itu juga melihat, memperhatikan, oh ternyata si A ini begini tuh karakternya, dia pancing dulu gitu, tetapi besok-besok dia udah tahu karakternya ya, dia akan perlahan mundur. Nah ini jadi orang-orang beraura positif atau kalau mau dibilang aura istimewa ini orang yang cerdas, orang yang pintar, dia banyak memperhatikan ya, dia diam bukan berarti kosong, tapi memang dia diam untuk lebih ke mengalah, pura-pura tidak punya apa-apa, pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya dia berisi, dia punya sesuatu yang lebih, tidak sombong, tidak ingin menonjolkan diri, dan ya yang pastinya dia orangnya peduli, baik hati gitu. Dia selalu memaafkan orang-orang yang pernah bersalah, menyakiti dia lah ya, ataupun bersalah kepada dia. Dan ya tetap ramah, makanya rezekinya bagus, kesehatannya pun bagus. Yang tadi saya bilang terpancar dari auranya, dari mukanya, dari rezekinya, dari kesehatannya itu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang beraura istimewa ini, kamu bisa keceprat ke apa kalau dibilang nih, percikannya itu, energinya itu bisa tertular. Makanya saya bilang kalau kamu dekat-dekat orang ini hidupmu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kamu akan jauh lebih baik dari finansial, kamu akan lebih baik, karena bicara energi itu kan kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan, dan itu akan terjadi pada dirimu. Finansialmu akan membaik ya, karena pola pikir kamu tuh akan berubah. Terus kesehatan kamu juga, kamu akan bisa lebih menjaga diri ya, karena orang-orang ini kan dia lebih agak sedikit, dia tidak sensitif sekali, tetapi dia ingin kebahagiaan dirinya gitu. Dan bicara keuangan juga lebih baik, masalah hubungan juga lebih baik. Kenapa? Karena dia akan memberikan keademan, bukan kepanasan ya. Kan ada orang yang kok saya rasa panas dengan orang ini ya. Nah itu dia lebih adem, makanya konflik-konflik antara kalian bersama, lingkungan atau dirimu dengan dirinya itu ada, tapi nggak terlalu besar, karena sama-sama berpikiran positif dan dewasa. Nah gitu. Ataupun mungkin kondisinya ini di kamu. Kalau kamu mempunyai aura seperti gini, berarti jangan kaget kalau banyak yang musuhin kamu baik tapi mereka memanfaatin ya. Nah itu jadi harus bisa tercerahkan bahwa oh ternyata saya ini mempunyai aura positif gitu.
Ternyata banyak musuh saya karena mereka itu menganggap saya mempunyai kelebihan yang saya mungkin selama ini tidak tahu, saya tidak paham gitu. Makanya saya banyak musuhnya, banyak yang iri juga. Nah itu, kamu mempunyai aura dimana kamu sendiri tidak mengetahui itu, ya. Tetapi orang-orang lain di sana sangat terganggu dengan skill kamu atau kemampuan kamu. Ya, jadi kalau ini ada di aura kamu, ya, kamu mendapatkan aura-aura yang istimewa yang seperti yang saya bilang, tingkatkan, gak usah terlalu mau pusing dengan orang lain, fokus pada dirimu, pencapaianmu, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Agar auramu bertambah, energinya bertambah. Sama seperti kita main video game, ya, kita pasti kalau ambil apa itu ada tenaga baru. Dimana ya kamu harus memberikan kebaikan untuk sesama. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, pesan semesta untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot S Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.